Halo, apa kabar semua? Saya Stepian dari channel Teknoza ID, dan video kali ini kita lagi nggak ngomongin smartphone. Tapi karena saya emang udah lama banget nggak nge-review smartwatch, jadi kebetulan baru aja dapat bahan lagi untuk nge-review. Karena TicWatch E2 saya udah lama dijual, jadi saya udah lumayan lama absen nggak pakai smartwatch. Dan karena hari ini kebetulan juga lagi banyak banget event Harbolnas 12.12, makanya akhirnya berburu smartwatch dan alhamdulillah akhirnya dapat juga smartwatch yang saya butuhin. So, kalau kalian kayak saya yang lagi cari-cari smartwatch ataupun gadget-gadget lainnya, yuk sama-sama kita tonton dulu videonya. Oke, jadi gini, saya punya budget buat beli smartwatch, tapi nggak sampai 1 juta. Ya, sekitar 800 ribuan lah tepatnya. Dan iseng-iseng cari di toko online, akhirnya kepincut sama 2 buah smartwatch ini. Ini adalah smartwatch dari DT95 dan juga Hilux Solar. Ada 2 alasan kenapa saya pilih kedua smartwatch ini. Yang pertama adalah di harga, dan yang kedua adalah fitur. DT95 harganya 500 ribu, sedangkan Hilux Solar harganya 370 ribu. Kalau di total keduanya jadi 870 ribu. Nah, ini dia box dari DT95 dan Hilux Solar yang secara tampilan Hilux kelihatan lebih meyakinkan dibandingkan box dari DT95 yang lebih mirip produk OEM tanpa merek. Apalagi DT95 bener-bener polos, nggak ada spek tertulis sama sekali di boxnya, beda sama Hilux Solar. Oke, untuk pertama kali kita unboxing dulu DT95-nya. Begitu dibuka tentu aja ada bodi smartwatch yang punya ukuran bodi 45 mm dan layar 1,3 inci yang ada 2 tombol fisik di sebelah kanannya. Di bagian belakang ada 4 buah pin magnet dan 4 buah sensor LED. Nah, DT95 ini punya kemampuan Bluetooth call, jadi otomatis punya speaker dan juga mikrofon. Untuk varian strapnya saya pilih yang brown leather sintetik yang ada 2 holder strapnya. Kemudian ada pin charger magnet dan juga manual book yang lumayan tebal yang kasih tahu kalau DT95 ini pakai aplikasi dari Fundo Pro. Oke, langsung aja kita ke bodi smartwatchnya yang terbuat dari alloy dan berwarna silver. Kalau diperhatiin ada desain numerik di sekeliling bezelnya. Sementara untuk bagian back covernya masih terbuat dari plastik, dan strapnya sendiri cukup tebal dengan ukuran strap 22 mm yang gampang dilepas pasang menggunakan strap dari pinnya. Ketika dinyalain, booting animasi dari DT95 cukup cepat dan begini tampilannya kalau udah dipakai ke pergelangan tangan. Strap kulitnya kelihatan klasik dan mewah, udah ada fitur Rise to Wake Up dan diameter 45 mm-nya juga terasa pas di tangan saya sendiri. Meski layarnya belum IPS, tapi karena resolusinya 360 pixel, jadi udah cukup terang dan tajam dilihat mata. Sekarang kita masuk ke Fundo Apps-nya yang bisa di-download via QR Code atau juga lewat Play Store. Diinstal pakai Infinix Note 8 ini, Fundo Pro berhasil jalan dengan lancar. Untuk notifikasi apps-nya lengkap karena semua apps yang terinstal di smartphone kita bisa diaktifin dan semua laporan baik itu kesehatan maupun olahraga bisa terpantau dengan baik. Selain itu, kelebihan DT95 adalah fitur Bluetooth call yang nanti akan saya jelasin. Untuk kustomisasi watch face meski belum bisa ditambah lewat download aplikasi, tapi udah disediain 10 watch face yang lumayan bagus, terutama untuk watch face analognya. Temanya juga bisa diganti-ganti lewat 3 opsi tema yang berbeda. Untuk navigasi di sebelah kanan ada 2 tombol fisik, yang atas untuk aktivasi layar dan yang di bawah untuk shortcut ke 9 mode olahraga. Swipe ke atas atau ke bawah untuk melihat jendela status bar, swipe ke kanan untuk shortcut ke heart rate monitor, dan swipe ke kiri untuk akses menu utama yang termasuk lengkap di harga 500 ribuan. Mulai dari semua notifikasi yang berhubungan sama telepon dan pesan, tools organizer seperti kalkulator, kalender, center, dan lain-lain, serta fitur pemantau kesehatan yang cukup lengkap mulai dari blood oxygen SpO2, ECG, heart rate, dan juga blood pressure. Fitur paling killer dari smartwatch DT95 ini adalah Bluetooth call yang dilengkapi dengan mic dan speakerphone. Bikin DT95 ini bisa mengakses telepon keluar dan telepon masuk langsung dari smartwatch kita. Bahkan, dia bisa punya phonebook hasil dari sinkronisasi dengan smartphone kita. Selain itu, fitur Bluetooth musik juga buat saya lumayan berguna karena kita bisa kontrol musik player mulai dari atur volume sampai bernavigasi lagu, yang bahkan bisa mentransfer output suara lewat speaker di smartwatch-nya.
Notifikasi pesan di DT95 juga bisa membaca banyak huruf dan khusus SMS ada opsi menelpon balik atau balas pesan dengan template SMS yang udah disediakan. Oke, segitu dulu aja highlight dari smartwatch DT95. Sekarang kita lanjut ke Hailu Solar. Oke, selanjutnya ini dia box dari Hailu Solar yang ternyata kualitas boxnya lebih tipis dibanding DT95. Smartwatchnya sendiri langsung terpasang strap dengan bahan silikon yang cukup lembut. Kabel chargernya juga sama dengan model pin magnet 2 titik dan terakhir ada petunjuk manual book yang berbentuk kertas. Tampilan fisik bodi Hailu Solar cukup elegan dengan desain bundar berbahan alloy dengan diameter 45 mm dan luas layar 1,28 inci. Bagian backdoornya masih terbuat dari plastik dengan 4 titik sensor dan juga 2 pin magnet untuk proses charging. Strap silikonnya juga gampang banget untuk dilepas pasang dan kompatibel dengan strap aftermarket yang punya ukuran 22 mm. Nah, ketika pertama kali diaktifkan, Hailu Solar sistemnya akan langsung meminta pairing ke smartphone via aplikasi HailuFit yang bisa di-download di Play Store ataupun di QR Code-nya. Pairingnya sendiri cukup mudah dan cukup cepat. Dan inilah dia tampilan Hailu Solar ketika berada di pergelangan tangan. Strap bawaannya berwarna hitam yang teksturnya lembut dan nyaman di kulit. Tampilan bodi dari Hailu Solar ini kelihatan lebih minimalis tapi tetap kerasa premium dengan satu buah tombol fisik di sebelah kanan. Bodinya juga kelihatan tipis, nggak terlalu tebal. Untuk resolusi layarnya di 240 pixel yang emang nggak terlalu tinggi, sehingga kalau diperhatiin lebih detail masih kelihatan pixelated di icon-iconnya. Tapi ya ini masih cukup visible kok untuk dilihat oleh mata. Hal positif justru saya rasain di kecepatan respon layar sentuhnya yang sedikit lebih gesit kalau dibandingin DT95. Masih dengan Infinix Note 8, aplikasi HailuFit juga berjalan lancar di smartphone ini dan untuk user interface-nya kelihatan lebih colorful dengan banyak apps notifikasi yang bisa diaktifkan dan kalau nggak ada di list masih bisa ditambahkan secara manual. Semua bentuk laporan untuk data kesehatan dan olahraga kita bisa terekam dan mudah sekali untuk dibaca kembali karena HailuFit ini isinya lebih simpel dibandingkan Fundo Pro di DT95. Ya, mengingat emang fiturnya nggak sebanyak di DT95. Sayangnya untuk pilihan watch face-nya by default hanya punya 5 pilihan watch face aja dan belum bisa ditambah lewat apps-nya. Jadi ya hanya bisa pakai pilihan seadanya. Untuk bernavigasi bisa swipe layar ke bawah untuk melihat ikon status bar yang berisi informasi smartwatch dan ada juga shortcut ke menu setting. Untuk swipe ke kiri dan ke kanan untuk akses shortcut ke menu breathtaking, cuaca, heart rate monitor, dan juga laporan exercise. Sedangkan untuk masuk ke menu utama bisa swipe dari bawah ke atas layar. Untuk menu olahraganya sendiri, Hailu Solar ini udah banyak banget dengan 12 mode olahraga. Smartwatch ini juga bisa mengontrol musik player di smartphone yang terhubung, tapi sayangnya hanya untuk navigasi lagunya aja, jadi nggak bisa untuk atur volume. Yang kurang di sini ada di fitur pembaca kesehatan karena hanya punya heart rate monitor dan nggak bisa ukur ECG apalagi blood pressure SpO2. Nah, untuk membaca notif pesan juga karakter yang ditampilin sangat terbatas karena nggak bisa nampilin full karakter. Sedangkan untuk mode kontrol telepon juga cuma bisa fitur nolak panggilan aja karena nggak punya mic dan juga speaker. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita bahas perbedaan poin demi poin di kedua smartwatch tadi, buat yang mungkin di event Harbolnas 12-12 tahun ini mau belanja gadget-gadget inceran kalian atau juga barang-barang dari produk lain, bisa langsung aja mampir ke Lazada. Karena hari ini sedang berlangsung Lazada 12-12 sampai nanti tanggal 14 November 2020. Yang eventnya dikasih nama Garbolnas atau singkatan dari 3 hari belanja online nasional. Jadi mending langsung aja hunting barang-barang inceran kalian karena masih ada waktu sampai tanggal 14 November nanti. Dan siapa tahu juga kalian bisa dapat barang-barang inceran kalian lewat promo harga banting 99% yang hanya ada di Lazada. So langsung aja merapat ke link pembelian yang udah saya taruh di bawah. Ya, dengan budget nggak sampai 1 juta, kita bisa dapetin 2 buah smartwatch yang cukup menarik. Meskipun selisih harga keduanya nggak terpaut lumayan jauh, tapi ada beberapa perbedaan yang cukup penting sebelum kalian pilih salah satunya. Yang pertama, kalau kita pegang langsung keduanya, meski secara tampilan fisik DT95 kelihatan lebih oke dari Hailu Solar, tapi secara build quality Hailu Solar lebih baik untuk material yang digunakan serta finishingnya lebih rapi dan juga kokoh. Strap bawaan DT95 yang berdesain
letter dengan warna coklat kelihatan lebih premium dan ngeblend dengan warna silver di bodinya. Sementara Hilux Solar kelihatan lebih simple minimalis dan bisa aja sih strapnya diganti meski kita harus beli lagi. Berikutnya, layar DT95 resolusinya lebih tinggi dengan 360 pixel, sementara Hilux Solar hanya 240 pixel. Praktis tampilan di DT95 kelihatan lebih terang dan juga lebih detail, apalagi dengan tampilan watch face analog yang lebih banyak, ditambah dua tombol fisik yang bikin DT95 ini kelihatan seperti jam tangan pada umumnya. Soal desain kembali lagi ke selera masing-masing, mau elegan atau simple minimalis. Kalau ngomongin masalah daya tahan baterai, secara angka emang baterai DT95 lebih besar di 560 mAh yang kalau aktif tanpa terhubung dengan smartphone bisa sampai 5 hari standby, dan kalau terkoneksi sama smartphone hanya bisa bertahan 2 hari. Sedangkan meski baterai Hilux Solar hanya 340 mAh, tapi bisa bertahan tanpa koneksi dengan smartphone kurang lebih 7 hari. Sedangkan kalau terkoneksi dengan smartphone bisa sampai 3 hari. Wajar sih mengingat fitur dan jenis pekerjaan di DT95 lebih banyak yang otomatis membutuhkan daya yang lebih tinggi ketimbang di Hilux Solar. So buat user yang butuh smartwatch all-in-one dengan fitur yang sangat menunjang untuk produktivitas, pekerjaan, dan monitoring kesehatan, smartwatch DT95 ini bisa kalian pilih. Sedangkan kalau kalian user yang pengen smartwatch yang lebih simple dengan daya tahan baterai dan mode olahraga yang lebih banyak, maka Hilux Solar ini cocok buat kalian. Oke, thanks semua buat yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir dan selalu absen di channel ini. Buat yang baru datang dan baru mau dukung, langsung aja klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Pastiin aktifin lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Stepian dari Teknos ID. Pamit!